Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ini kita ada di Museum Keprajuritan Indonesia ya guys. Cekidot, lokasinya masih di dalam Taman Mini Indonesia Indah. Cekidot. Ada kapal. Nah, kita coba menelusuri jembatan kayu, guys. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Lumayan juga. Oke. Kita cekidot ya guys. Penasaran nih. Museum Keprajuritan Indonesia. Ada bendera merah putih. Ada 2 buah meriam nih guys. Ada 2 buah meriam. 4594. Asli. Oke. Yuk, jalan-jalan. Seperti benteng ya guys. Jembatannya dibuat dari sini dulu ya guys. Prajurit Minahasa. Ini pakaian prajurit Minahasa guys. Ini pakaian prajurit Kalimantan Timur. Ini ada meriam guys. Ini pakaian prajurit Lampung. Kemudian pakaian prajurit Hasanuddin. Oke. Kita cekidot ya guys. Ada apa aja di sini? Oh, ini pahlawan-pahlawan ini. Ada Cut Mutia guys. Ada Tengku Umar. Ada Cutnya Din. Ada Sisingamangaraja. Ada Tengku Ciditiro.
Ini ada Raden Intan, ada Sultan Taha guys. Pangeran Antasari. Jadi ini patung-patung yang dibuat ya. Ada Pakubuwono ke-6. Ada Christina Marta Tiahahu. Wow. Ini biasa untuk pertunjukan ya guys. Satu-satu telusuri guys. Ini patung-patung pahlawan nasional. Ini ada Pangeran Diponegoro, ada Patimura, ada Tuanku Imam Bonjol, Sultan Badarudin, dan ada Bagus Rangin. Oke, azan guys, kita stop dulu. Ya, ini kita lanjut. Ada Nyi Ageng Serang, ada Haji Prawatasari, ada Untung Surapati, ada Sultan Hasanuddin, ada Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, jadi seperti ini guys. Ini ada Sultan Agung, ada Panglima Nala, ada Gajah Mada. Coba kita masuk lagi, kita cek ke lantai 2 ya guys. Ada apa di Museum Keprajuritan Indonesia. Nah ini guys, ini ada lukisan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai jasa-jasa para pahlawan. Kita coba ke lantai 2. Agak licin guys. Sriwijaya mengamankan Selat Malaka, Palembang abad ke-7. Isinya seperti ini guys. Ini judulnya. Sriwijaya mengamankan Selat Malaka. Sriwijaya control the Strait of Malacca abad 7, 7th century. Ini kita lanjut. Masih ada pakaian prajurit Sriwijaya. Seperti itu. Ini pakaian prajurit Sriwijaya juga guys. Jadi 4 ini pakaian prajurit Sriwijaya ya. Ini miniatur panji-panji Aceh. Ini keberangkatan armada Patiunus dari Jepara. Ini jenis-jenis senjata ya. Kemudian ini ada pakaian prajurit Patiunus. Ada yang perempuan juga. Prajurit Patiunus guys.
Fatma Yuda, Suci Muka Yuda, formasi tempur berbentuk bunga seroja, jarum tajam. Wow, keren ya guys. Ini ada pertempuran laut di Teluk Sunda Kelapa 1527. Ini jenis-jenis senjatanya guys. Ini pakaian prajurit Demak, pakaian prajurit Demak Cirebon, pakaian prajurit Pati Unus, pakaian prajurit wanita Banten. Ini gajah mata Yuda, formasi tempur berbentuk gajah. Ini pakaian prajurit Nias, pakaian prajurit Timor, pakaian prajurit Toraja guys. Ini pakaian prajurit Dayak. Wow, ini ada meriam abad ke 17, panjangnya 170 cm, asal Eropa, replika dari koleksi Museum Nasional Jakarta. Ini guys, pertempuran di depan benteng Jayakarta. Ini lukisannya 1619 ya, pertempuran di depan benteng Jakarta. Pakaian prajurit Jakarta seperti ini. Pakaian prajurit Jakarta, tombak dan keris. Ini ada 4 juga nih. Pakaian prajurit Jakarta, lukisan. Ini benteng Batavia, direbut Sultan Agung dari Belanda. Benteng Batavia. Duel artileri di Teluk Banten. Ini pakaian prajurit Banten guys, pakaian prajurit Banten ya, empat-empatnya ini prajurit Banten. Benteng Ujung Pandang, Kerajaan Goa, benteng pengawal Kerajaan Goa Ujung Pandang 1667. Ini ada pertempuran mempertahankan benteng Somba Opu. Wah, itu guys. Ini pertempuran mempertahankan Somba Opu guys. Ini meriam abad ke-18, panjang 169, kerajaan lokal Indonesia. Koleksi dari Museum Nasional Jakarta. Ini pakaian prajurit Hasanuddin guys, pakaian prajurit Hasanuddin. Pakaian prajurit Hasanuddin. Ini meriam abad ke-15 guys. Goa Selarong, tempat pertahanan dan perlawanan Pangeran Diponegoro Yogyakarta 1830. Nah, seperti itu Goa Selarong.
Oke, lanjut guys. Ini keliling ya. Ini ada pakaian prajurit Topacedo. Pakaian prajurit Topacedo. Kemudian ini formasi Cakra Yuda, formasi tempur berbentuk cakram atau cakra. Lukisan kapal. Pertempuran di tepi sungai Topacedo. Ini jenis senjatanya guys. Ini meriamnya. Sayang agak gelap. Oke, ini pakaian prajurit Padri. Pakaian prajurit Irian Jaya. Ini pakaian prajurit Madura. Pakaian prajurit Jawa. Pakaian prajurit Jawa Barat nih guys. Pakaian prajurit Tapanuli. Pakaian prajurit Tapanuli juga ini guys. Pakaian prajurit Aceh. Pakaian prajurit Aceh nih guys. Ini pegang tombak. Pakaian prajurit Aceh guys, pegang senapan ya. Pakaian prajurit Aceh, pegang senapan. Ini pakaian prajurit Kalimantan Selatan, pegang tombak guys. Ini panci juga. Oke, ini meriam abad ke-18, panjangnya 120 cm, asal VOC Belanda, koleksi Museum Jakarta, Nasional Jakarta. Ini guys. Benteng Dorstad direbut Pattimura dari Belanda separuh 1817. Ini guys. Ini ada meriam abad ke-17, panjangnya 126 cm, asalnya Portugis. Replika dari koleksi Museum Nasional Jakarta. Oh, kalau ini replika guys. Wajra Tiksna Yuda, formasi tempur berbentuk petir tajam. Jadi pertempuran itu mempunyai banyak formasi ya guys. Luar biasa. Ini meriam abad ke-16, panjangnya 181 cm, asal Portugis. Replika dari koleksi Museum Nasional Jakarta. Oh, kalau ini replika guys. Oke, lanjut guys. Ini persiapan pasukan Nuku menyerang benteng Belanda di Ternate 1798. Ini pakaian-pakaiannya dan senjata. Pakaian prajurit Nuku. Ini pegang parang dan perisai. Pakaian prajurit Nuku, parang juga nih guys. Ini prajurit Nuku juga guys. Ini juga prajurit Nuku. Wow, ini Makara Yuda, formasi tempur berbentuk udang Makara. Ini guys.
Keren ya, ini luar biasa nih pembelajarannya. Kita belajar sejarah. Ini proses pembuatan senjata, lukisannya. Ini ada perang Minahasa di Tondano 1809. Nah, sayang agak gelap. Ini senjata-senjatanya guys. Pakaian prajurit Minahasa. Nah, itu parangnya. Parang panjang, ini parang panjang perisai juga. Mungkin prajurit Minahasa. Ini tombak dan perisai ya, pakaian prajurit Minahasa. Nah, ini guys, ini ada formasi tempur berbentuk burung Garuda, Garuda Yuda. Tuh guys. Banyak formasi ternyata guys. Ini pertempuran di pantai Waisisi. Ini senjata-senjatanya ada tombak, parang dan lain-lain. Pertempuran di tepi pantai Waisisi, Maluku 1817. Ini pakaian prajurit Ambon. Ya, pakaian prajurit Ambon. Ini pakaian prajurit wanita Ambon. Pakai tombak. Ini juga pakaian prajurit Ambon, parang dan perisai guys. Ini ada wukir Sagara Yuda, formasi tempur berbentuk bukit dan samudra. Wow, itu guys, keren ya guys. Ini ada pertempuran di depan benteng keraton Palembang. Oh, sayang agak gelap guys. 1819. Gambarnya itu masih kapal laut ya. Nah, ini pakaian prajurit Badarudin II. Wait, ini ada miniatur panci-panci Tapanuli Utara. Oh, seperti ini. Pakaian prajurit Badarudin II. Pakaian prajurit wanita Aceh. Biasanya ada tombaknya. Pakaian prajurit Badarudin II. Pakai senjata sudah. Ini pakaian prajurit Palembang. Ada keris dan tombak ya. Ini tadi panci-panci. Ini meriam abad ke-18, panjang 110, asal VOC Belanda, replika dari koleksi Museum Nasional Jakarta. Oh, ini replika guys. Ini Keraton Kartosuro, direbut untung Suropati dari Belanda Solo 1686. Gambarannya seperti ini guys. Ini museum abad ke-18, panjang 115, VOC Belanda, koleksi Museum Nasional Jakarta, replika juga nih guys. Jadi kaca-kacanya sengaja dibuat hitam biar cahaya tidak masuk. Ini pakaian prajurit Sultan Taha. Prajurit Sultan Taha sudah pegang senjata. Pakaian prajurit Sultan Taha ini sudah pegang tombak guys. Ini pakaian prajurit Sultan Taha juga sudah pegang senapan. Ini benteng Masjid Indrapuri, pertahanan rakyat Aceh 1881. Di arah pebukitan. Ini ada miniatur panci-panci Lampung. Panci-panci Lampung seperti ini guys. Pertempuran di Muara Kumpeh. Muara Kumpeh. Ini kapal lautnya. Ini jenis-jenis senjatanya. Ini guys, pakaian
prajurit Buleleng Bali ya, pakaian prajurit Buleleng. Ini pegang keris, ini pegang tombak nih guys. Pakaian prajurit Buleleng, pakaian prajurit Buleleng juga masih pegang tombak. Ini pisang. Nah, nih. Archandra Yuda, formasi tempur berbentuk bulan sabit. Wow, baru tahu kan guys, keren nih guys. Jadi kalau bertempur harus punya formasi juga guys biar menang ya. Ketahui musuhmu, jadi kau akan memenangkan pertempuran. Ini pertempuran Buleleng guys, 1846. Ini peluru meriam kuno digunakan dalam Perang Jagaraga Buleleng 1849. Koleksi otentik peluru meriam yang ditemukan Bapak Nyoman Kanca tahun 1990. Wow, ini guys, 45 ini peluru senjata laras panjang, peluru pistol digunakan pada Perang Jagaraga Buleleng 1849. Koleksi otentik ditemukan keluarga Puri Kanginan. Oh, itu pelurunya guys, pertempuran Buleleng. Ini macam-macam tombaknya. Ini pakaian prajurit Lombok. Pakaian prajurit Lombok. Pakaian prajurit Lombok nih guys. Ini pegang senapan. Ini sketsa peta keraton di Aceh. Pura Meru, tempat pertahanan perlawanan rakyat Lombok. Ini guys. Nah, jenis-jenis senjata perang Lombok, the Lombok War. Ini ya, senjatanya perang Lombok Nusa Tenggara Barat 1894. Nah, itu seperti itu dioramanya guys. Ini kondisinya. Jadi lukisan pertempuran di Gerbang Pura Meru waktu sekarang. Situasi pertempuran di Cakranegara, pemandian di dalam Pura Meru. Oke, ini meriam abad ke-19 panjang 178, Mataram, Yogyakarta, Hadiningrat. Ini replika Museum Pangeran Diponegoro, Yogyakarta. Ini replika guys. Oke guys, jadi kita bisa melihat dari atas yang tadi patung-patung yang sempat kita shoot ya. Oke guys, oke. Ini di Museum Keprajuritan Indonesia. Sekali lagi, bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Terima kasih, sehat, sukses, dan berkah untuk kita semua. Ya, kita lanjutkan. Kalau kita turun ke samping kiri atau kanan, ini ada diorama juga pertempuran ya. Tulisannya tidak begitu kelihatan jelas. Jadi ini diorama pertempuran. Kalimantan Selatan. Oh, itu ada Kalimantan Selatan guys. Ini
Lampung. Coba kita telusuri ya guys, ada apa saja di sini guys. Wow, jadi sekeliling benteng ini banyak sekali diorama guys. Bismillah. Ini Sumatera Barat. Itu perlawanan Diponegoro terhadap Belanda. Jawa Tengah. Ini juga diorama guys. Itu Jawa Barat. Ya tadi ya Jawa Barat ya. Sayang tidak kelihatan tulisannya, harusnya dibuat warna lebih terang tulisannya. Lumayan, kita jalan-jalan sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita merebut kemerdekaan. Kita harus mempertahankannya. Ya. Bismillah. Ini di benteng Kartasuro. Mohon maaf tulisannya tidak kelihatan guys. Oke, kita lanjut. Banyak pepohonan jadi sangat rindang ya di sini ya. Oke. Diorama peperangan juga. Ya mohon maaf tulisannya tidak kelihatan. Kalau ini masih kelihatannya Aceh, itu aja di bawahnya. Pertempuran di benteng Indrapatra. Nah, itu juga tulisannya kurang jelas guys. Wow, luar biasa guys. Oke, kiranya cukup sekian ya. Ini ada kata-kata yang bagus juga guys. Sejarah adalah guru kehidupan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Oke, sekian dari
saya di Museum Keprajuritan Indonesia yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Oke, kita jalan menuju parkiran. Tugas. Tadi pada saat awal kita masuk, kita lewat jembatan situ ya guys. Oke, terima kasih, sehat, sukses, dan berkah untuk kita semua.